Perkenalkan, nama saya Aldistia. Baik, kali ini membahas tentang dampak corona terhadap kegiatan bisnis. Jadi, corona adalah virus baru dari coronavirus yang menyerang pada area tenggorokan manusia. Virus ini menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa hingga lansia. Infeksi virus ini dinamakan COVID-19, yaitu coronavirus 2019. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Secara umum ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk-batuk. Dan ketiga, sesak nafas. Jadi virus ini telah menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menetapkan kebijakan yaitu lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Yang tentunya hal ini menyebabkan terganggunya beberapa kegiatan di dunia dan salah satunya adalah kegiatan bisnis. Wabah COVID-19 ini telah ekstrim merubah perilaku konsumen. Perubahan tersebut dapat bersifat sementara, namun dapat juga bersifat tetap hingga membentuk new normal. Dengan mengurangi bepergian untuk menghindari kontak langsung dengan orang lain, konsumen akan cenderung melakukan belanja secara online. Banyak yang memesan makanan via online delivery atau menghabiskan waktu menonton film di rumah. Konsumen begitu mudahnya terpengaruh oleh berita-berita perkembangan virus corona ini dan hoax di media sosial. Bahkan ketika WHO menetapkan COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh dunia dan mulai ada masyarakat kita yang terkena virus mematikan ini, perilaku hidup sehat meningkat dengan tajam, seperti pemakaian masker, mencuci tangan berkali-kali selama sehari, dan mengonsumsi vitamin untuk meningkatkan imun terhadap tubuh. Tak hanya berita dan hoax, media sosial yang berlebihan juga mendorong kegusaran masyarakat dan mereka mulai melakukan menyetok hand sanitizer, masker, atau bahkan vitamin untuk mendongkrak imunitas tubuh. Tak heran jika beberapa waktu yang lalu masyarakat mulai memburu masker, hand sanitizer, bahkan jahe merah di pasar dan membuat jahe tersebut menjadi langka. Dan jika ada, maka harganya akan meroket. Di tengah melonjaknya berbelanja makanan dan kesehatan, aktivitas berbelanja barang sekunder seperti motor, mobil, bahkan barang elektronik otomatis berhenti. Dalam perilaku bisnis, di satu sisi transportasi dan pariwisata telah merasakan dampaknya secara langsung. Mereka lumpuh dan setengah lumpuh karena libur yang berkepanjangan. Sementara untuk perusahaan tradisional yang kegiatannya tidak terikat dengan internet, mereka akan merasakan pukulan yang serius. Di sisi lain, karena setiap warga terpaksa harus berdiam diri di dalam rumah, hal ini membuat munculnya bisnis baru pada sektor makanan dan hiburan online. Seperti Netflix, sahamnya melonjak saat krisis COVID-19. Namun tetap dampak negatif lebih besar daripada peluang. Namun sebagai pebisnis, ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan agar bisnis kalian tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Semenjak diberlakukannya social distancing, kebanyakan orang akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, di mana kegiatan tersebut dapat dilakukan secara online. Tidak ada salahnya jika kalian mengalihfungsikan bisnis kalian yang awalnya dari offline store menjadi online store. Apabila kalian memiliki bisnis makanan, kalian bisa menjadi mitra dari ojek online atau menggunakan kurir secara langsung. Kalian juga harus menyadari bahwa bisnis offline kalian mulai tidak menghasilkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka segeralah kalian untuk melakukan bisnis kalian secara online agar pendapatan kalian tidak berhenti begitu saja. Jadi intinya kalian harus pandai mencari peluang bagaimana mengubah bisnis kalian yang bermula dari offline store menjadi online store dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Bagi kalian yang memiliki keahlian atau skill, kalian bisa menawarkan jasa kalian secara online. Misalnya kalian memiliki bisnis makanan.
maka kalian bisa menawarkan jasa kalian berupa video tutorial memasak. Dan kalian harus pandai menjual informasi yang jarang diketahui oleh orang-orang yang berminat pada bidang tersebut. Kalian juga bisa mencari informasi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen di luar sana. Dan pastikan kalian dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen di luar sana. Dan kalian harus mencari cara bagaimana meningkatkan keloyalan konsumen kepada produk Anda walaupun dalam keadaan yang sulit. Jadi sekian video pembahasan tentang dampak corona terhadap kegiatan bisnis. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang lain. Terima kasih.